Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Senin 26 Desember 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema pedang yang menembus jiwa. Terkadang jiwa harus ditembus dan dikoyak agar terbuka akan perubahan. Karena hati manusia bisa sebegitu kerasnya menolak perubahan dan bahkan pembaruan. Inilah esensi dari nubuat Simeon yang diucapkan langsung kepada Maria, ibu Yesus. Kebenaran Kristus akan menembus kekerasan hati orang-orang Israel. Ada yang akan mengalami kejatuhan karena menolak dan membantah Dia. Ada pula yang beroleh kehidupan bersamanya. Dan yang menyedihkan adalah Maria akan merasakan hati yang tertikam oleh kepedihan, menyaksikan penderitaan putranya. Dan semua terjadi tepat seperti yang dinubuatkan oleh Simeon. Itulah alasan Yesus berkata ia tidak datang untuk membawa damai melainkan pedang. Yesus hadir untuk mengubah jagat spiritualitas umat manusia. Ia datang untuk membangkitkan, menyelamatkan dan memberi kehidupan sejati pada jiwa, bukan memberi yang semata-mata bersifat duniawi. Mengapa demikian? Karena kehidupan jiwa manusia akan mewujud dalam realita. Dari kehidupan spiritual yang subur dan gembur, lahir buah-buah perbuatan baik, indah dan mulia yang membuat dunia menjadi tempat hidup yang damai, harmoni, lestari, penuh kebaikan. Sejarah di dunia yang baik, adil, dan benar ditoleh oleh jiwa-jiwa yang merdeka, selaras, damai, dan berbelas kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada titik-titik dalam lini masa kehidupan kita mengalami sakitnya pedang mencabik-cabik jiwa, kegagalan, penolakan, kehilangan orang yang terdekat, persoalan rumah tangga, dan berbagai beban hidup menghimpit. Di saat-saat seperti itulah kita harus semakin percaya dan berharap bahwa pedang itu akan mengubah pribadi kita, menumbuhkan spiritualitas, membuka jalan bagi jiwa kita menemukan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang menetap di dalam Dia. Seperti yang Kristus kehendaki, tinggallah di dalam Aku. Damai Natal di hati kita semua. Doa malam ini, Tuhan, kami percaya jiwa yang terluka adalah jalan menuju tinggal di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.